Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai teknologi enzim dengan anggota kelompok Anggun Rafila Putris, Fira Safitri, dan Yudika Utami. Selanjutnya, pada materi teknologi enzim ini akan ada 4 materi yang akan dibahas. Yang pertama ada produksi enzim, enzim-enzim yang diproduksi secara biotoknologi, peluang pengembangan enzim di Indonesia, dan pemurnian dan imobilisasi enzim. Selanjutnya, materi pertama mengenai produksi enzim akan disampaikan oleh Anggun. Kepada Anggun, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai produksi enzim. Produksi enzim secara industri saat ini sangat mengandalkan metode fermentasi tangki dalam penggunaan mikroorganisme sebagai sumber bahan produksi enzim dikembangkan dengan beberapa alasan penting, yaitu pertama, secara normal mempunyai aktivitas spesifik yang tinggi. Dua, fluktuasi musiman dari bahan mentah dan kemungkinan kekurangan makanan kaitannya dengan perubahan iklim. Yang ketiga, mikroba mempunyai karakteristik cakupan yang lebih luas, seperti cakupan pH dan resistensi antemperatur. Keempat, industri genetika sangat meningkat sehingga memungkinkan mengoptimalisasi hasil dan tipe enzim melalui seleksi strain, mutasi, induksi, dan seleksi kondisi pertumbuhan, yang akhir-akhir ini menggunakan inovasi teknologi transfer gen. Bahan mentah untuk industri, fermentasi enzim biasanya terbatas pada unsur-unsur di mana bahan tersedia dengan harga yang murah dan aman secara nutrisi. Beberapa yang lazim menggunakan substrat amilum hidrolase, molase, air dadih, dan beberapa gandum. Next. Beberapa enzim yang digunakan dalam skala industri adalah enzim ekstraseluler, enzim yang secara normal dihasilkan oleh mikroorganisme sesuai dengan substratnya dalam lingkungan eksternal dan dapat disamakan dengan enzim pencernaan pada manusia dan hewan. Kemudian, ketika mikroorganisme memproduksi enzim untuk memisahkan molekul eksternal besar agar bisa dicerna, biasanya digunakan media fermentasi. Dalam fermentasi sari dari kultivasi mikroorganisme tertentu, seperti contoh bakteri atau filomentos jamur, dijadikan sumber utama protease, amilase, dan sedikit selulosa, lipase, dan lainnya. Kebanyakan industri enzim hidrolase mampu bertindak tanpa kompleks kofaktor, yang segera dipisahkan dari mikroorganisme tanpa merusak dinding sel dan larut dalam air. Beberapa enzim intraseluler sekarang juga banyak diproduksi secara industri, dan diantaranya glukosa oksidase untuk pengawetan makanan, asparginase untuk terapi kanker, dan penicillin asilase untuk antibiotik. Next. Dalam produksi enzim menggunakan batch untuk proses fermentasi dengan aerasi yang baik, tetapi proses mungkin ditingkatkan dengan memelihara satu atau beberapa komponen selama fermentasi. Penggambaran tahap dalam persiapan berikut penggambaran tahap dalam persiapan produksi enzim cair. Next. Tahap pemulihan standar untuk enzim ekstraseluler. Pertama, memindahkan mikroorganisme. Kedua, mengkonsentrasikan. Ketiga, penambahan bahan pengawet. Keempat, standarisasi dan pengepakan. Untuk ekstraksi enzim intraseluler, memerlukan cara mekanis, fisik, atau gangguan kimia pada dinding sel atau membran. Pada akhir proses fermentasi,
Kondisi ideal adalah cairan dengan konsentrasi enzim tinggi, sebuah organisme biomas yang mudah dipisahkan. Produk enzim yang aman sebaiknya mempunyai potensi alergi yang rendah dan dalam partikelnya terbebas dari kontaminan. Next. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anggun. Materi kedua akan disampaikan oleh Vira. Kepada Vira dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemurnian enzim. Pemurnian enzim bertujuan untuk memisahkan enzim yang diinginkan dari senyawa yang tidak dikehendaki. Tahap-tahap pemurnian tergantung dari tujuan akhir, apakah untuk tujuan komersial atau tujuan riset. Enzim yang kasar atau yang dimurnikan sebagian masih dapat dipakai untuk komersial. Sedangkan enzim yang murni atau hampir murni itu digunakan dalam riset atau dipakai dalam produk analitik. Menurut Harris tahun 1989, ada 3 strategi dalam pemurnian enzim. Yang pertama, itu ada kualitas, di mana perlu tindakan untuk mempertahankan aktivitas protein dengan cara mengurangi proteolisis dan denaturasi. Yang kedua, kuantitas, di mana pemakaian akhir dari protein murni akan menentukan kualitas enzim yang diperlukan. Dan yang terakhir ada ekonomis, di mana itu merupakan kunci penting bila akan dipakai dalam industri atau diterapkan dalam skala laboratorium. Selanjutnya itu ada imobilisasi enzim. Imobilisasi enzim adalah suatu teknik di mana enzim itu dilokalisir pada suatu ruang tertentu dengan mempertahankan aktivitas katalitiknya, sehingga enzim dapat dipergunakan berulang-ulang serta dapat diaplikasikan kepada suatu sistem proses yang kontinu. Imobilisasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai enzim yang terperangkap dalam bahan yang stabil dan tidak larut seperti kalsium alginat. Fenomena imobilisasi sebenarnya dapat dilihat pula pada kenyataan bahwa REN atau chymosin yang terperangkap dalam sel abomasum anak sapi mampu mengubah susu menjadi dadih ketika susu tersebut disimpan dalam kantung abomasum. Alasan-alasan yang melatar belakangi dikembangkannya imobilisasi enzim. Teknik imobilisasi enzim itu yang pertama, sebagai biokatalisator, enzim tidak mengalami perubahan permanen dan dapat digunakan kembali. Yang kedua, harga enzim itu relatif mahal, sehingga harus digunakan. Yang ketiga, seefisien mungkin pada beberapa proses, enzim harus dipisahkan dari produk yang memerlukan biaya tambahan. Keuntungan dari teknik imobilisasi enzim, yaitu enzim dapat digunakan berkali-kali, lalu aktivitas katalitik enzim itu dapat dipertahankan, peningkatan stabilitas enzim, reaksi dapat dikontrol dengan mengambil enzim substrat atau sebaliknya, dapat digunakan dalam proses yang kontinu atau berulang-ulang, menghasilkan produk yang bebas enzim, dan yang terakhir efisiensi biaya atau prosesnya murah. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vira. Materi ketiga ada enzim yang diproduksi secara bioteknologi. Bioteknologi LIPI melakukan pengembangan proses produksi enzim, khususnya pada enzim amilase. Enzim ini dipilih sebagai topik penelitian karena aplikasinya yang sangat luas yang mencakup industri, terutama bahan makanan, minuman, deterjen, tekstil, kertas, dan kayu lapis. Isolasi dan seleksi intensif terhadap mikroba lokal Indonesia memformulasikan kondisi kimia dan fisika serta rekayasa reaktor untuk aplikasi mikroba terpilih dalam produksi enzim amilolitik. Optimasi proses produksi enzim amilolitik dilakukan dengan menggunakan kapal terpilih, contohnya adalah Rhizopus sp. Selanjutnya,
Enzim dan dunia industri sudah merupakan teknologi yang tergolong baru. Perlu diketahui, enzim sudah dimanfaatkan oleh manusia sejak masa awal peradaban. Selama manusia telah mengkonsumsi roti, keju, dan meminum anggur dan bir. Aplikasi enzim di bidang bioteknologi sudah terjadi dari ribuan tahun yang lalu. Seperti membuat bir, roti, produksi keju yang melibatkan enzim yang belum diketahui jenisnya. Di negara barat, industri menggunakan enzim pada produksi yeast dan ragi, di mana pembuatan bir dan roti secara tradisional sudah jarang dikembangkan. Pada tahun 1896, memperlihatkan permulaan yang sebenarnya dari teknologi mikrobia enzim dengan pemasaran pertama takadiastase atau campuran kasar dari enzim hidrolitik yang disiapkan pada pertumbuhan jamur Aspergillus oryzae pada tepung gandum. Sampai saat ini, lebih dari 200 enzim telah diisolasi dari mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan, tetapi kurang dari 20 macam enzim yang digunakan pada skala komersial atau industri. Selanjutnya. Yang keempat, ada peluang pengembangan enzim di Indonesia. Yang pertama ada penggunaan enzim tanase dalam pengembangan industri. Enzim ini bekerja secara spesifik menguraikan tanin, terhidrolisis membentuk asam galat dan glukosa. Enzim ini banyak dimanfaatkan dalam makanan ataupun obat-obatan. Tetapi di Indonesia aplikasi enzim ini belum banyak dilakukan karena harganya yang relatif mahal. Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati memiliki potensi yang besar untuk memproduksi enzim terutama tanase. Kajian mengenai teknologi produksi enzim diharapkan mampu mengembangkan industri enzim maupun industri lainnya di Indonesia. Yang kedua, penggunaan enzim protease di bidang industri. Enzim ini bekerja sebagai katalis dalam reaksi pemecahan molekul protein dengan cara hidrolisis. Protease merupakan enzim yang penting dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena penggunaannya sangat luas, terutama pada industri makanan. Misalnya dalam proses konversi susu menjadi keju, sebagai bahan pada deterjen maupun pemrosesan kulit. Lanjut. Manfaat enzim dalam industri yang pertama ada dalam industri deterjen. Kompatibilitas enzim dengan deterjen yaitu sifat stabilitasnya diutamakan sehingga kemampuan untuk berfungsi pada suhu yang lebih rendah juga memberikan peningkatan untuk menghemat energi, temperatur yang digunakan dalam pencucian rumah tangga dan mesin cuci piring. Kemudian pada produksi bahan bakar dan alkohol. Biaya enzim yang dibutuhkan untuk mengubah lignoselulosa menjadi materi yang cocok untuk fermentasi merupakan masalah besar. Sehingga penelitian difokuskan pada pengembangan enzim dengan aktivitas tinggi dan stabilitas yang baik. Kemudian di industri pakan, enzim sebagai pakan aditif juga semakin dikembangkan. Sebagai contohnya silanase yang digunakan pada beberapa dekade terakhir ini. Pada pakan berbasis sereal untuk hewan monogastrik, memanfaatkan tanaman berbasis feed berisi selulosa dengan jumlah besar dan hemiselulosa. Selanjutnya. Isu terbaru mengenai penggunaan teknologi enzim di Indonesia yaitu salah satunya ada penggunaan teknologi enzim silanase untuk industri kertas yang ramah lingkungan. Nah, sebagian besar industri kertas di Indonesia menggunakan bahan kimia untuk proses pemutihan dan denking yang berpotensi untuk mencemari lingkungan. Untuk mereduksi penggunaan bahan kimia,
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengembangkan enzim silanase yang ramah lingkungan. Praekayasa dari Pusat Teknologi Bioindustri BPPT, Dr. Is Helianti mengatakan enzim silanase secara teori bisa diaplikasikan pada industri kertas dalam proses pemutihan, bleaching, pulp, dan dinking peluruhan tinta pada daur ulang kertas. Pusat BPPT akan mencoba meningkatkan skala proses produksi enzim silanase dari skala lab 1 sampai 10 liter ditingkatkan menjadi skala pilot berkapasitas 100 sampai 1000 liter. Dalam memproduksi enzim silanase, BPPT menggunakan bahan baku murah dan ramah lingkungan yaitu tongkol jagung dan tepung ikan. Tongkol jagung digunakan sebagai medium karena banyak mengandung silan. Kebutuhan silan biasanya dipenuhi dari impor sehingga harganya sangat mahal. Silan dibutuhkan bakteri untuk berkembang biak dan menghasilkan enzim, sementara tepung ikan mengandung protein untuk pertumbuhan bakteri. Menggunakan bahan baku murah seperti tongkol jagung yang biasanya menjadi limbah ataupun produk sampingan yang bernilai rendah. Kalau menggunakan medium yang harganya mahal, harga enzimnya tidak kompetitif. Sekian penyampaian materi dari kelompok 2. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.